Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Malam hari ini saya Eko Setiawan masuk di dalam program Blue Spirit. Seperti biasanya di dalam program Blue Spirit itu selalu ada dialog-dialog yang mengajak kita semuanya untuk berpikir. Ada banyak tokoh yang kita hadirkan, tapi khusus untuk malam hari ini tokoh yang hari-harinya selalu mengkaji tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum itu berangkat kita pada sebuah statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat pelaksanaan perayaan ulang tahun Partai Golkar yang ke-60 di Garut. Waktu itu disampaikan bahwa Prabowo ingin memperbaiki ekosistem politik yang ada di Indonesia sekarang yang sudah carut-marut dengan cara kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan diskusi. Tapi saya juga tidak sendirian, saya selalu mendampingi tuan rumah Blue Spirit. Ada Pak Imawan Masuri SHMH, founder atau rumahnya Blue Spirit. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Pasti sehat karena hari ini muncul gitu ya. Ini selain kita bisa dengarkan di radio, Anda juga bisa lihat visualisasinya di YouTube kita, yaitu City Guide 911 FM. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa ada tokoh yang hari ini hadir mendampingi Pak Imawan juga membersamai kita di program Blue Spirit. Ada Ketua Pusat Kajian Rumah Pancasila, Pak Prihandoyo Kuswanto. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, terkait dengan statement dari Pak Prabowo yang sebenarnya ini bukan hal yang pertama kali ya diucapkan di beberapa forum. Pak Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa ingin kembali ke Undang-Undang Dasar. Anda menanggapinya bagaimana? Jadi kalau kita melihat konstelasi politik di negeri ini memang sudah carut-marut sejak amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini sudah hampir 25 tahun kita merubah Undang-Undang Dasar 45 dengan undang-undang yang biasa disebut Undang-Undang hasil amandemen itu. Undang-Undang 2002 ya? Iya, kerusakan ini terjadi karena sistem politik semakin hari semakin transaksional, semakin merusak mental bukan hanya partai politik tetapi merambat ke seluruh bangsa kita. Jadi rakyat ini dibuat menjadi seperti sekarang ini, apa-apa selalu dengan jual beli, dengan bahkan ketua MPR waktu itu Mas Bambang Susatyo mengatakan bahwa politiknya adalah politik NPWP. Apa itu, Pak? NPWP itu artinya nomor piro, wani piro. Nah, ini saking rusaknya seperti itu. Ya. Nah, ini kan kita tidak bisa membiarkan hal yang seperti ini. Karena masa depan itu juga ada di tangan kita semua. Oleh sebab ini kita harus membangun kesadaran untuk mengembalikan karakter kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Memang banyak yang tidak setuju, dianggap kalau kita kembali ke sistem MPR itu dianggap tidak demokrasi. Ya. Padahal kalau kita lihat sekarang ini ya, dengan sistem pemilihan langsung, justru pemilihan langsung kalau dibanding dengan sistem MPR itu, kedaulatan rakyat pada pemilihan langsung itu hanya dilakukan 5 menit di bilik suara. Sementara kalau di sistem MPR itu walaupun kita pilihan kita wakilkan, tetapi bukan berhenti di situ, tapi pikiran-pikiran kita juga terwakilkan dalam bentuk GBHN, garis-garis besar haluan negara. Nah, sejak terjadinya amandemen ini, kita tidak punya lagi GBHN, dan rakyat ini sudah tidak tahu arah negara ini kemana. GBHN sebagai penunjuk arah juga sudah tidak tahu kita arahnya kemana ini. Nah, itu harusnya kita sadar dan kita harus mengembalikan ini, karena bagaimanapun Indonesia ini dibangun dengan konsep yang luar biasa oleh pendiri negeri ini. Jadi Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Nah, hari ini di amandemen, sebetulnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu yang diamandemen ideologi Pancasila. Kenapa saya katakan begitu?
Karena Pancasila itu sesungguhnya antitesis dari individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Ini yang tanpa disadari oleh kita semua. Artinya demokrasi yang sekarang ini salah. Ini Saya pernah membaca tulisan Mas Pri, di situ ada tulisan demokrasi pemilihan langsung itu adalah sebuah kebodohan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Iya, karena gini, konsep demokrasi itu kan sebetulnya mengadop dari Athena. Ketika itu di Athena wilayahnya kecil, penduduknya sedikit, bisa dilakukan demokrasi seperti itu. Dan pemikiran rakyatnya rata-rata sama, sehingga mereka melakukan diskusi-diskusi untuk perbaikan negaranya. Nah sekarang bayangkan, Indonesia ini penduduknya 280 juta lebih, wilayahnya 13 juta, bermacam-macam suku, ribuan suku, agama. Terus dengan menggunakan sistem seperti ini, demokrasi seperti ini, bagaimana? Apa yang memilih ini mengerti yang dipilih itu kualitasnya? Kan nggak mungkin. Tapi kalau sistem MPR, kita menggunakan sistem kolektivisme. Jadi di samping anggota MPR itu, di samping DPR, utusan golongan, dan juga utusan daerah. Ini kan sebetulnya perwakilan-perwakilan yang bisa menyalurkan pikiran-pikiran kita gitu. Jadi artinya demokrasi Pancasila, demokrasi keterwakilan yang dulu dicanangkan oleh founding father kita itu sudah paling relevan untuk masyarakat kita. Saya kira iya, karena berangkatnya kan dari budaya kita sendiri. Jadi sebuah negara itu pasti tidak lepas dari budaya bangsa itu. Misalkan ya, contoh demokrasi di Jepang pasti beda dengan demokrasi di Amerika sana. Atau di Inggris pasti beda. Tetapi kenapa ketika di Indonesia demokrasinya harus sama dengan demokrasi di Amerika? Ini kan persoalan kalau menurut saya. Ya. Dan dalam sebuah apa ya istilahnya, dulu Bung Karno juga sempat menyampaikan bahwa demokrasi itu adalah alat gitu. Tujuan akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai 79 tahun sekarang kita merdeka ini kan 79 ya benar Pak ya. 79 tahun kita tujuan akhirnya masih belum sampai gitu. Artinya pasti toolsnya ada yang salah gitu ya. Jadi gini, kalau yang namanya visi itu kan tujuan itu keadilan sosial itu kan visi. Memang tidak akan bisa tercapai karena visi memang visinya ke sana. Tapi itu kan harus ada guidance-nya untuk mencapai itu. Nah, maka ada yang namanya garis-garis besar haluan negara. Nah, garis-garis besar haluan negara ini yang akan merumuskan untuk mencapai ke sana. Nah, ini sekarang dihilangkan semua. Kita tidak ngerti sekarang ini. Negara sekarang ini setelah amandemen itu seakan-akan menggunakan teori tiba saat tiba akal. Tahu-tahu membangun IKN, tahu-tahu membangun apa, itu kan tanpa perencanaan yang jelas. Rakyat nggak tahu kok, rakyat nggak dimintai apa, maksudnya dimintai pendapat untuk membangun IKN apa, kan enggak. Nah, kayak begini-gini itu terjadi. Ini yang harusnya kita sebagai rakyat Indonesia sadar bahwa tujuan kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa. Kalau dalam sejarah Pak, dalam kesejarahan apa namanya Undang-Undang 45, pembentukan Pancasila, pembentukan negara dan lain sebagainya itu dulu awal mulanya seperti apa sih secara nilai? Jadi ada statement itu kita pegang sebagai sesuatu yang baru, tapi karena keluar dari pikiran presiden, maka ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada pemikiran di balik itu. Oke kan? Nah, ketika ada pemikiran di balik itu, kita tarik ke belakang, ada pekerja Rumah Pancasila, ada kajian di situ yang dilakukan oleh Mas Pri dan kawan-kawan ini. Sudah agak lama ini pekerjaan yang dilakukan. Lalu kemudian sekarang kita ada dalam posisi bahwa kita sudah 5 kali pemilihan. Pileg,
kemudian Pilpres, dan baru saja kita laksanakan Pilkada. Ya. Bahkan baru Februari nanti dilantik. Oke. Itu dilakukan dengan dasar amandemen. Bahwa kita ini punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sebetulnya sudah dikunci bahwa ini materi yang harus kita gunakan untuk menjalankan kebernegaraan dan bermasyarakat ini. Itu dengan peristiwa 98 mengira para pembuat amandemen ini, Baik. demokrasi itu adalah seperti yang diekspresikan dalam amandemen. Ya. Maka Undang-Undang Dasar yang luar biasa itu di amandemen 1, 2, 3, 4. 4. Bahkan yang keempat itu tahun 2002 Mas ya. Iya. Tahun 2002 itu yang melahirkan one man one vote, Iya. terus kemudian threshold dan lain-lain itu. Nah, 2002, 2004 digunakan mulai untuk Pilpres, ya Mas. Iya. Berjalanlah kita sampai 2024 ini. 20 tahun ini berjalan. Dalam 20 tahun berjalan ini, sekarang kita bisa tahu. Sekarang kita tanya kepada semua masyarakat kita, apa yang Anda rasakan dengan landasan bergerak oleh akibat amandemen itu? Ya, ya. Yang saya pahami adalah ini sangat pragmatis. Kalau mau jadi anggota legislatif, jadi orang yang kepingin dipilih untuk ikut melakukan sesuatu bagi negara ini, itu akibatnya sekarang adalah transaksional. Transaksional. Kenapa transaksional? Pertama, dia boleh tampil kalau dia mengikuti atau ada di partai, karena yang bisa mengusung partai. Ya. Ya kan? Ya. Untung kemarin ada putusan MK yang bisa 6,5%. Tapi sebelum itu kan 20%. Untuk mendapatkan itu kan ada koalisi. Ini semua berbiaya dalam proses untuk orang bisa tampil. Ya. Kemudian kepada masyarakat. Awal-awalnya pengenalan diri, tapi pengenalan diri itu nggowo apa? Nggowo souvenir. Souvenirnya kalau ditingkatkan, nggowo sembako apa gak? Lek nggowo sembako terus tinggali amplop apa gak? Ya, ya. Dan bahkan kita tahu praktek pilkada terakhir ini, nggowo piro. Kalau ada 3 calon, ditarungkan nih di masyarakat. Iku piro, iki piro, iki piro. Ya. Sing gede, sing diterima, sing dipilih mungkin. Kita nggak tahu apa kenyataannya. Ini menjadi berbiaya, menjadi berbiaya sangat tinggi, dan isinya melahirkan pragmatisme ini yang bahaya. Ya. Pragmatisme itu tidak punya akar pikiran. Nah, tadi Mas Pri mengatakan bahwa dulu dalam Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian ada GBHN-nya. Ada Itu arah. adalah visi. Visi memang tidak bisa dicapai langsung dalam pengertian itu, akan mendekati itu. Tapi itu adalah arah. Ate nang Surabaya, teko Malang misalnya. Jelas arahnya. Lah, maru misinya nggowo apa iki? Lah nggowo apa itu perbaikan-perbaikan untuk menuju kepada tempat yang dituju. Nah, ini dalam perjalanan segini, saya berbahagia ini ada Mas Pri datang ke Malang. Ya. Makanya kita manfaatkan untuk mendiskusikan tentang ya opo iki dalam keadaan ini orang mengatakan negeri kita ini tidak baik-baik saja. Iki sih ngomong presiden loh ya. Ya. Tidak baik-baik saja itu kan bukan saya yang ngomong kan. Gelisah dan Tapi- genting. Nah, kalau saya kepingin mengatakan lebih tegas saja ngomong tidak baik-baik saja, itu ngomong aja dalam keadaan genting. Iya, iya. Menurut saya dalam hal politik akibat adanya amandemen tadi yang kemudian dipraktekkan dalam sekian waktu, Ya. ini menyebabkan pragmatisme sudah tidak bisa dipungkiri. Di depan mata kita semua transaksi-transaksi itu terjadi. Ya. Di depan rakyat itu terjadi. Dan rakyatnya harus terlibat. Lalu kemudian menjadi terlibat dan menjadi bagian dari pragmatis itu sendiri. Ini kan kehilangan cita-citanya. Ya. Gitu Geser kan, visinya. dasar utamanya. Nah, kita sekarang menanyakan pada Mas Pri, seberapa kajian-kajian atau arah itu kemana? Lalu kemudian dipicu oleh Presiden tadi mengatakan di Garut ketika ulang tahunnya Golkar ke-60, Ya. untuk kita harus melakukan perbaikan di politik. Lalu kemudian kita ingat ini di mana yang terbaik menurut kajian Rumah Pancasila,
itu kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45, itu dilahirkan dengan produk yang sangat luar biasa dan adanya mungkin cuma di Indonesia, Mas, ya, yang model gini. Nah, ini Mas Pri bisa coba menceritakan tentang sejarah bagaimana prosesnya, kehebatan Undang-Undang Dasar itu yang mestinya kita pelihara atau kita pakai sebagai visi untuk kita harus menuju ke situ. Kemudian perjalanan pemerintahan mulai dari model pemilihan segala macam sampai terjadi itu kan adalah misinya kan. Nah, gimana Mas? Itu coba diceritakan tentang kedahsyatannya Undang-Undang Dasar 45 sendiri. Lalu kemudian praktek yang ada sekarang ini dengan perjuangan yang dilakukan oleh Mas Pri dan kawan-kawan untuk menuju kembali harusnya sekarang kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena ada yang begini, ternyata di antara orang-orang itu saya dengar itu sudah bertobat. Jadi mohon maaf, saya perlu dicek lagi ini. Saya ketemu teman di Jakarta kemarin, dia ketemu Amin Rais. Salah satu di antara tokoh 98 itu kan Amin Rais. Dan kemudian berproses sampai terjadi amandemen kan beliau ada di situ. Beliau mengatakan bahwa tidak mengira perjalanan ini sampai begini rusaknya. Itu katanya ya. Saya belum tahu persisnya, tapi Mas Pri bisa bercerita. Monggo Mas. Ya, jadi sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 ini ya, dan pembukaannya itu bukan hal yang sederhana. Itu melalui proses yang panjang dan kajian-kajian yang mendalam oleh orang-orang memang yang terpilih pada saat itu. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Haji Agus Salim, ada Kiai Hasyim Asy'ari, banyak tokoh-tokoh itu. Nah, pada waktu itu termasuk Supomo mempelajari sistem bernegara itu bukan tiba-tiba terus kita ngawur membuat sistem sendiri, tidak. Itu dilakukan dengan mempelajari 76 riks sistem bernegara di dunia ini. Mulai dari apa? Dari sistem parlementer dengan sistem parlementer model Inggris ditolak. Sistem presidensial yang sekarang kita anut ini model Amerika ditolak. Sistem sosialis model sosialis Soviet juga ditolak. Bukan ditolak, tapi tidak cocok bagi Indonesia. Iya, Mas, ya? gak cocok karena Indonesia. Ada karakter Indonesia, ada karakter masyarakatnya yang prinsipnya adalah kegotong royongan. Iya Mas ya? Iya betul. Nah, karena prinsip itu lek negarane awak dhewe masyarakatnya terbiasa dengan model gotong royong, lek negarane model koyo ngono gak cocok. Gak cocok, mereka terus mengkaji, gitu Mas ya? Iya, betul. Jadi atas kajian-kajian itulah maka ketemu dengan sistem sendiri itu. Sistem sendiri itu adalah sistem kekeluargaan, sistem gotong royong, sistem persaudaraan. Karena dari kajian budaya dan macam-macam itu, bangsa kita memang bangsa yang yaitu kalau dalam bahasa-bahasa daerah itu ono rembuk ya dirembuk. Iya toh? Itu akarnya dari situ kita. Berat sama diangkat, ringan sama idiom-idiom bahasa ini menjadi sebuah ini. Dan kajian-kajian Bung Karno juga, Bung Karno sendiri mengatakan dia bukan pencipta Pancasila. Pada waktu beliau diberi gelar Doktor Honoris Causa di UGM, dia menolak. Saya tidak menciptakan Pancasila, karena Pancasila ini sudah ada. Sejak dulu kala, saya hanya menggali ribuan tahun pada bangsa ini, malah ketemulah 5 mutiara itu. Contoh, dia memberi contoh bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sejak dulu kala ketika nenek moyang kita masih menyembah matahari dan bulan, itu sudah ada rasa percaya kepada Tuhanan itu. Nah, seterusnya beliau bercerita tentang itu. Nah, terus protes yang paling keras terhadap individualisme pada waktu itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah protes yang sangat keras. Maka dari itu Bung Karno di forum BPUPKI. Iya, forum BPUPKI. Bahkan Bung Karno juga mengatakan begini, Pancasila itu bukan saya yang membuat. Bahkan Bung Karno dalam kursus Pancasilanya pada waktu itu ada di istana. Kalau kita ingin membuat dasar negara, jangan dibuat sendiri. Anggitlah dengan istilahnya itu, anggitlah dengan yang lain.
Karena kalau dasar negara dibuat sendiri akan mudah pecah. Nah, makanya di Rumah Pancasila kita tidak setuju dengan Pancasila dilahirkan 1 Juni itu. Karena kenapa begitu? Karena dengan melahirkan Pancasila 1 Juni itu menghancurkan semua pikiran-pikiran Bung Karno tadi. Ya. Nah, ini yang kita nggak setuju. Ya. Makanya harusnya dikembalikan. Ya Pancasila sudah, Pancasila itu. Mungkin pada 1 Juni itu hanya istilah Pancasila yang diusulkan. Mungkin peringatannya. Iya, atau peringatannya apapun namanya ya. nggak apa-apa. Tapi Ditemukan jangan lahir. bukan kelahiran. Secara logika aja, masa kita orang-orang yang beragama ini percaya bahwa ketuhanan yang Maha Esa lahir Dimulai. 1 Juni. dimulai, Ya. dimulai 1 Juni. Lah, inilah. Jadi keadaan ini yang membuat kita bangsa ini harus kembali kepada jati diri. Bangsa ini memang sangat unik, satu-satunya bangsa yang dilahirkan dulu 28 Oktober atas Sumpah Pemuda itu. Ya. Kemudian bangsa ini memproklamasikan. Jadi waktu proklamasi itu belum ada rakyat, masih bangsa. Makanya Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baru 18 Agustus membentuk negara. Baru ada rakyat di situ. Di pembukaan itu menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Nah, setelah itu baru ada warga negara karena ada undang-undang di pasal berapa. Lah sekarang ini amandemen, bangsa dihilangkan, diganti dengan warga negara. Maka presiden yang harusnya orang Indonesia asli, bangsa Indonesia asli, karena orang-orang Indonesia ini yang membuat negara ini diganti warga negara. Nah ini kan rusak. Padahal warga negara ini hasil dari undang-undang dasar. Ya. Tadi ya kita kembali kepada kenapa saya melihat bahwa pilkada ini di samping tadi Pak Imawan mengatakan adanya hal-hal yang Transaksional. praksis ya, Pragmatis banget. tapi juga sangat bahaya. Ya. Karena pada saat kapan itu pilkada di Lombok apa di Sumbawa itu, bahkan yang terpilih orang asing. Nah, bagaimana ini kayak begini nih? Ya. Jadi partai politik itu kok bisa mengusung orang asing gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat krusial buat kita. Untuk menyelamatkan bangsa ini, kalau menurut saya harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita kembali kepada jati diri kita bangsa Indonesia untuk selalu yaitu mengingatkan sistem yang sudah dibangun oleh pendiri negeri ini. Itu saya kira Mas Pri tidak bermaksud primordial bahwa warga negara itu bisa bukan orang Indonesia, bukan bangsa Indonesia, asal usulnya. Saya kira itu dalam ekspresi ketuhanan. Tuhan kan menciptakan manusia itu bermacam-macam. Tapi di sini adalah orang ini seperti kita, bangsa Indonesia. Gitu kan? Yang di sana bangsa itu. Ya. Maka untuk bertemu dan saling saling membangun silaturahim. Nah, oleh karena itu identitasnya perlu kuat. Menurut saya sependapat dengan pikiran itu. Yang akan bisa berjuang untuk kepentingan bangsa kita dan sanak famili kita, itu tentu kita yang ada di akar itu. Itu menurut saya bukan primordial. Menurut saya ini mengembalikan kepada jati diri dan eksistensi personal kita dengan lingkungan yang disebut bangsa. Toh perjalanan berbangsa kita itu dimulai 1908 atau bahkan sebelumnya. Perjuangan-perjuangan kerajaan-kerajaan. Terus kemudian sampai perjalanan itu sampai kemudian para pemuda sadar diri. Ayo wis kita bersumpah. Itu masih 28 durung ono negara Indonesia nih. Gitu Mas? Iya, betul. Nah, baru nanti kemudian 45 begitulah perjalanan itu. Jadi lalu kemudian proses untuk melahirkan Undang-Undang Dasar tadi itu kajiannya juga sangat luar biasa. Kalau kita membaca catatan-catatan itu, Mas Pri punya semua. Mas Priki koncoku ngaji, Mas Eko. Dan beliau tiap hari rajin sekali ngirimi saya tulisan teoni ini tadi ya Pak. Iya, ngirim tulisan-tulisan luar biasa tentang bahkan statementnya beliau punya video-videonya Bung Karno
yang di UGM waktu itu di mana-mana itu beliau punya semua dan ditranslate sama Mas Pri. Sehingga saya yang tidak sempat, saya cuma membaca bendera di bawah bendera revolusi. Tapi saya pernah lihat kajian itu di Bali, itu pidatonya Bung Karno itu dari sini ke sana itu yang di filing itu luar biasa itu. Saya belum pernah baca. Nah, Mas Pri membaca dan sing api-api dikirim sing dasar-dasar sehingga saya lebih memahami. Makanya saya ucapkan terima kasih sama Mas Pri dan mudah-mudahan ini bisa membawa kepada kesadaran baru kita semua untuk mengkaji ini, melihat dasar. Kenapa? Saya ada kekhawatiran yang lain. Pragmatisme tadi menghilangkan kesadaran berbangsanya, menghilangkan kesadaran identitasnya, tapi menjadi pragmatis transaksional. Ini bahaya buat masa depan. Kedua, akibat digitalisasi dan pertumbuhan anak-anak muda, generasi terbaru, generasi Z dan pasca Z ini, iya kan? Itu gak nyambung loh dengan masa lalu. Sementara kita nanti dunia ini, bahwa itu paradoksal kan? Kita penduduk di sini, tapi sekaligus penduduk dunia kan? Ketika kaki kita hilang sebagai orang yang memiliki bangsa dan akarnya di situ, kita jadi hantu di situ. Jadi artinya ada yang disampaikan Gus Flit tahun 2030 kalau itu tidak dikuatkan hilang gitu Pak. Iya, makanya hal-hal gitu walaupun itu fiksi, tapi yang membuatkan ahli. Yang membikinkan ahli, yang mengarang itu dua orang, satu seorang wartawan, satu ahli strategi dunia kan gitu, jenenge sapa iku lali aku. Nah, itu luar biasa itu. Itu sebabnya saya senang ada rumah kajian Pancasila ini. Saya dengan tulisan yang Mas Pri diingatkan, maka saya kepingin Mas Pri, ayo dong sering-sering ngomong-ngomong masalah ini untuk menggugah kesadaran kita bersama. Dan ini ada picu baru, statement yang dikeluarkan oleh Presiden. Barangkali menuju kebenaran itu harus kita kembalikan kepada dasar-dasar 45. Kalau saya sangat sepakat untuk kita mau kembali ke Undang-Undang 45 asli. Karena buktinya sekarang ada pragmatisme. Sistem MPR menurut saya itu karena keterwakilan. Mas Pri tadi menceritakan bahwa keterwakilan dari seluruh elemen. Itu nanti yang godok pikiran-pikiran di situ. Mungkin itu yang diskusinya panjang sekali. Nanti yang melahirkan kembali GBHN. Nggak bisa, kita nggak punya arah. Nggak bisa. Arah itu ditentukan bersama melalui penggodokan di MPR. Sehingga dia harus kembali menjadi lembaga tertinggi. Bukan cuma sekedar lembaga tinggi saing gitu. Betul. Nah, perannya kira-kira gitu. Kita kepingin Mas Pri terus menyampaikan pikiran-pikiran ini bersama-sama kita. Dan tadi kita sebelum ada duduk di sini ini, kita melihat bahwa menurut beliau politik kita ini dalam posisi yang kritis kita ini. Keadaan kita ini genting maksudnya. Maka ketika dulu ada banyak, bahkan ketika Presiden ke-7 ngomong bahwa negeri kita ini tidak baik-baik saja, menurut saya ganti aja kata-kata tidak baik-baik saja, negeri kita ini dalam keadaan genting. Menurut saya lebih konkret kita ngomong gitu. Berarti Mas Pri, itu harus dipikirkan. Mas Pri dan harus bisa berbicara lebih lanjut. Jadi betul itu, kalau kita mendalami ya keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, saya melihat memang terjadi kegentingan-kegentingan. Karena kegentingan-kegentingan itu disebabkan oleh penyimpangan yang dilakukan. Sehingga otomatis akan membuat sesuatu itu tidak menjadi baik, menjadi tidak normal. Saya berpikiran kita harus mulai mengkaji tentang kegentingan-kegentingan itu. Banyak hal sebetulnya, mulai dari ekonomi, politik, ketatanegaraan, hukum, semua serba kegentingan, termasuk masalah tanah yang kemarin di Rempang terjadi seperti itu. Nah, itu kan bukan hanya di Rempang, banyak di tempat-tempat lain termasuk PIK dan macam-macam itu. Itu adalah karena terjadi penyimpangan-penyimpangan. PSD. Tadi kalau saya ngomong tentang bangsa, sebetulnya di Al-Quran maupun di Alkitab itu juga ada. Diciptakan kita berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Nah, itu identitas itu harus kita tunjukkan, jangan takut gitu loh. Kalau kita ngomong Cina ya, Cina itu ya bangsa Cina. Jangan takut kita orang Indonesia yang ngomong orang Indonesia, Jawa ya orang Jawa. Itu
bukan Primordial. bukan primordial. Itu identitas. Identitas, dan itu di dalam Al-Quran pun juga ditulis, diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Makanya kita ya nggak apa-apa. Kalau kamu Arab ya ngomong Arab, gitu loh maksud saya. Kalau Cina ya ngomong Cina. Jadi kita saling mengenal gitu. Nah, hal-hal demikian ini dikaburkan. Bahkan kita itu kita ngomong pribumi nggak boleh kan hari ini. Ada undang-undang yang melarang ngomong pribumi. Itu kan nggak benar kalau menurut saya. Padahal hal-hal yang demikian ini yang harus kita dorong ke depan untuk membangun identitas kita. Maka dari itu ke depan ini rasanya kita butuh ini, Pak Imawan, melakukan Sumpah Pemuda Jilid 2 kalau menurut saya. Saya pernah bikin itu. Ya. Sumpah Pemuda Jilid 2. Jilid 2. Seperti yang sempat juga disampaikan di monolog Blue Spirit. Ya, ini untuk Idenya. mengembalikan marwah kita sebagai bangsa. Mengingatkan anak-anak muda sebagai bangsa. Ini penting, ini sangat sekali. Ya. Dan ke depan kalau menurut saya program Pak Prabowo untuk makan bergizi itu tidak cukup kalau menurut saya. Harus juga dibarengi dengan membangun karakter kebangsaan. Ya. Oleh sebab itu maka ide Rumah Pancasila gagasannya BPIP itu harus diganti, nggak perlu kita melakukan pembinaan ideologi. Yang justru harus kita bangun itu pembinaan karakter kebangsaan. Jadi anak-anak muda di samping oleh Pak Prabowo diberi gizi makanannya, maka juga diberi karakter kebangsaan. Supaya apa? Menjadi orang Indonesia itu ya yang seperti ini loh, mesti menyongsong Indonesia Emas itu. Ya. Lebih Karena siap. Indonesia Emas itu kan bukan hal yang sederhana. Itu kan meliputi ekonomi, sosial, budaya, termasuk Hamkamnas dan macam-macam. Ya. Kalau Dan tadi Anda kualitas bilang orangnya. Cosplay tadi, yang mungkin disebutkan Indonesia hilang dalam percaturan Ya. dunia, itu bisa loh terjadi. Hati-hati. Kalau sekarang ini, yang kita sekarang ini bicara panjang, seringkali orang mengaitkan pada 2045. 2045. Ya. 2045 100 tahun Indonesia yang kita sebut-sebut sebagai Indonesia Emas. Indonesia Mas. Dulu Indonesia lahir akibat ada Sumpah Pemuda 28 November 2028. Ya kan? Iya. 2028. 1928. 1928 melahirkan 45. 45. Ya. Nah, 1945. sekarang ini menurut saya tadi Mas Pri sampaikan itu yang saya bilang di Blue Spirit untuk perlu Sumpah Pemuda kedua, itu untuk 100 tahun ini anak-anak muda ngapain untuk menuju itu. Anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu saatnya pada 45 itu yang mature banget, yang matang, yang memimpin negeri itu anak-anak mereka. Iya. Sekarang bersumpahlah anak-anak muda, kumpullah seperti yang dilakukan 28 dengan model baru sekarang. Ya. Apakah misalnya menguatkan ke NKRI, terus kita pokoknya harus diisi dengan begitu. Iya. Nah, arahnya sehingga menjadi menuju Indonesia Emas, betul-betul Indonesia Emas. Kalau tidak ada itu, GBN sudah nggak punya. Ya kan? Terus kemudian apa kata pimpinan hari ini si A, besok ganti si B, bisa berubah arahnya. Kalau kemarin arahnya ke timur misalnya, yang ini ke barat, maka perjalanan kita ke timur dengan biaya yang cukup banyak, ini hilang sama sekali. Muspro. Hilang. Terus mari ngono nang barat mulai lon maneh. Engko ganti maneh ke utara. Kita nggak akan pernah sampai. GBHN itu menurut pendapat saya sependapat dengan yang dipikirkan oleh teman-teman dari Rumah Pancasila dalam kajiannya, bahwa arah penting kita punya lembaga negara tertinggi itu penting. Yang perlu dijaga nanti keterwakilannya. Ono nggak sih wakil-wakil yang mewakili saya? Kalau saya orang media, harus ada pimpinan media atau orang-orang yang dipilih orang-orang media untuk menjadi wakil kita di situ. Seluruh apapun itu ada di situ. Nah, mereka berdiskusi menentukan arah. Menurut saya ini yang paling memungkinkan karena wis 20 tahun menjalankan amandemen. Dadine ngene iki. Dadine adalah pragmatis. Wani piro NPWP. Enggak jelas. Artinya perlu banyak forum-forum untuk mencerahkan pencerahan itu ya. Harus, makanya saya mengajak Mas Pri dengan seluruh komunitas
Rumah Pancasila untuk kita diskusilah, ngobrol. Nanti melibatkan seluruh masyarakat yang mendengar untuk bisa menyampaikan pikiran-pikirannya, termasuk yang kontra, ya Mas ya. Iya. Supaya yang kita kontra. bisa terjadi dialog untuk menemukan yang lebih baik lagi. Ya. Dialog ya, menemukan pikiran-pikiran baru. Nggak apa-apa kontra itu Iya. untuk selama kita dengan niatan baik untuk menemukan yang terbaik buat Ya. negara kita, gitu. Ya. Negara kita ini bahaya loh. Mari ngene iki Januari tanggal 1 kurang pirang dino iki, kurang 10 dino. Betul kan? Ya, ya. 12% Iya. pajak. Iya. Dengan pajak 20% kita belum 12% kita belum tahu efeknya kayak apa. Betul. Tapi itu langsung kepada rakyat. Pasti. Mas Pri dengan teman-teman kajian rumah kajian Pancasila itu melihat ada barang-barang yang mubazir. Iya. Tanah-tanah sing gak diode-ode iki wae wong. Kenapa pajaknya gak gede-gede noe? Supaya balik nang negara. Kalau Ya. kembali ke negara, negara bisa mengversuskan tanah-tanah yang tidak produktif diversuskan pengangguran kita untuk menggarap produktivitas itu. Iya toh, Mas? Iya, betul. Iku piro, mari ki urusan-urusan arah-arah segini. Tapi itu kan dicekel oleh mereka yang menguasai tanah itu. Ada tadi Mas Pri menghitung sebuah wilayah yang sekarang sangat besar dengan harga yang sangat tinggi. Dulu dia dapatnya cuma Rp5.000. Kalau Rp5.000 sekarang di kurs dengan dapat utang duit gak tuku iku, sekarang ini bayar plus bunganya, regane 45 Mas ya. Iya, 45. Rp45.000, tapi di tanah itu 20 juta sekarang. Iya, iya. Antara 15 sampai 20 jutaan per meter. Itu sopo sing nerimo angka itu? Bukan negara. Artinya ini semuanya terjadi karena penyimpangan-penyimpangan mulai awalnya amandemen itu tadi ya. Menurut catatannya Mas Pri ada seperti itu bagi yang saya baca. Tapi saya menerima pikiran itu bahwa iya ya, ternyata setelah amandemen itu yang kita tinggalkan adalah undang-undang dasar yang asli, yang dilahirkan para founding fathers kita, orang hebat-hebat, yang dasar kehebatan dia apa? Hati. Hatinya itu berpikir untuk kepentingan bangsa, bukan untuk cari keuntungan. Iya. Kita lihat di antara tokoh-tokoh itu dulu uripe Bung Hatta dan Iya. keluarganya, Sahrir, UBB, Agus Salim. iya Supomo, iya toh, Iya. semua Bung Karno sendiri bahkan kan tidak sedang menumpuk harta. Iya. Tapi kemudian perjalanan ini orientasinya adalah material, sangat materialistis kita ini setelah itu, sehingga rasa gotong royongnya itu juga hilang. Gak peduli, Iya. sang satu rumahnya mewahnya gak karu-karuan, pagernya 5 meter nek perlu. Sing nok ning sor ngono wake wong hidup di bawah kolong jembatan, itu nggak ada sikap kegotong royong yang terekspresikan. Iya Mas ya? Iya, betul. Jadi yang hilang itu adalah amanat penderitaan rakyat. Ini nggak ada yang tahu ini apa amanat penderitaan rakyat. Padahal Bung Karno ketika bicara tadi soal Pancasila, soal apa itu, dia bersumber dari amanat penderitaan rakyat. Saya baca biografinya Bung Karno itu ketika Bung Karno mau pidato 1 Juni jam 10 itu, paginya dia berdoa di belakang rumah. Dia ingat amanat penderitaan rakyat itu, bagaimana rakyatnya ditangkapi oleh Belanda, digantung, di apa itu. Menjadi semangat itunya ada. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh itu begitu sederhananya. Wong sampai Bung Hatta aja kepingin tuku sepatu beli loh, Iya. keturutan sampai dia meninggal. Bayangkan. Nah, kalau sekarang ini bayangkan itu menimbun uang triliunan itu terus untuk apa? Ini kan yang terjadi. Jadi saya sangat sepakat tadi Pak Imawan. Kita harus mulai membangun itu tadi. Sumpah Pemuda Jilid 2. Nah, saya mengharap kita juga harus bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi di Malang ini. Ini kan banyak. Betul. Ada 54. Ada Unibra, ada UM, ada macam-macam itu. Kita ajak mahasiswanya untuk kita diskusikan. Walau mungkin nanti berbeda pikiran apa-apa nggak masalah. Tapi paling tidak ada yang kita ajak untuk masa depan. Karena mereka ini yang akan masa depan masa untuk depan memimpin negara ini. 2045 kan bonus demografi ya. Artinya Iya. kalau anak-anak muda tidak dipersiapkan. Oleh sebab itu saya mengusulkan sebetulnya 2 selain Sumpah Pemuda kedua perlu. Ya. Itu sekarang ini untuk mengaktualisasi persatuan, coba kita merajut kembali merah putih misalnya. Ya. Saiki merah Menjahit. putih
ayo saiki nggawe gendera. Ke bendera kita kan bendera pusaka itu Ya. kan tidak bisa dikibarkan karena lapuk kan. Iya, iya. Ayo kita bikin. Nanti tokoh mulai Sabang sampai Merauke, seluruh tokoh ini melok jahit. Masih mek telung jahitan, tapi tokoh itu dikumpulkan di provinsi. Ono pirang tokoh no kono, katakan 1000 tokoh, ya 1000 jahitan. Ya. Terus sampai keliling, bikin benderanya itu satu bendera yang untuk nasional, satu untuk provinsi itu, satu lagi untuk daerahnya, untuk kabupaten kota. Gitu kan? Ya. Bahkan kalau perlu kecamatan dibikinkan. Ya. Yang dijahit oleh tokoh kecamatan tingkat kecamatan. Tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, bahkan nasional. Jadi para tokoh ini sekarang tokoh Indonesia lah yang menjahit kembali Indonesia merah putih. Ya. Ini sangat simbolik ya. Ya, betul. Nah, satu. Kedua, ayo kita sumpah pemudakan anak-anak muda, kumpul lorek sumpah pemuda kon tekadmu apa iki sebagai anak muda. Gitu, yang setelah kamu lewati jalan sekarang ini apa? Jangan nanti anak-anak muda ini terlena oleh digitalisasi, terlena oleh bapak-bapaknya yang sudah mulai ekonominya relatif lebih baik dibanding bapak mbah-mbahnya dulu. Iya, iya, iya. Mbah-mbahnya dulu para pejuang yang melahirkan 45, yang melahirkan setelah itu. Mari ngono dalam keadaan miskin, tapi Indonesia kan terus bergerak. Bergerak sampai generasi saya, generasi beliau. Anak-anaknya beliau, anak kita sudah agak lain yang sekarang jadi pemuda ini kan. Iki kumpul wis mikirkan ini untuk ada cosplay, ada ancaman-ancaman, ada keadaan kritis. Gurung narkoba. Iya. Artinya globalisasi ini justru malah mengikis nasionalisme ya Pak ya? Atau gimana? Nah, kalau kita ini jawabannya adalah seperti yang disampaikan Mas Pri tadi. Lek saiki kok jarno ae. Lek di jarno mereka tidak ada ikatan yang kuat. Terus di jarno akhirnya globalisasi yang mengimpor pikiran demokrasi Dari model barat misalnya. Itu akibatnya ini pragmatisme. Ya, ya. Ayo saiki transaksi. Anda tahu sendiri kan, kita Mas Pri sudah menghitung ada sebuah daerah hanya 5 kecamatan untuk dadi wali kota atau bupati ini. Ongkosnya berapa? Ongkos iki piro? 50 miliar sampai sudah miliar. Misalnya ngono. Iki kecamatannya mek sak piro? Kecamatan telu, kecamatan mek 5. Bayangkan itu transaksi nggak bisa dihindari. Kenapa Mas? Sampai nggak bisa lebih murah dari itu. Itu salah satu di antara mereka. Bagaimana masyarakatnya minta? Sudah terbiasa. Lah karena sudah terbiasa sekian tahun itu. Nah terus lek gak dikai apa? Ya aku pingin menang. Jadi ngetokno, ya ngetokno. Ya apa? Itu kan nyolong, itu kan money politik. Ya kebayang lain gitu. Makanya kompetitor dia juga melakukan. Kalau dengan sistem dikembalikan ke DPR itu bisa berhenti. Kan tidak butuh lagi rakyat untuk memilih ya. Nah. Tinggal tapi sekarang di tingkat ini, di tingkat daerah. Di tingkat daerah sistem, makanya nanti usulan berikutnya lagi mungkin Rumah Kajian Pancasila juga sudah memberi masukan atau penelitian. Politik negeri ini kan kuncinya sekarang ada di tangan partai. Partai bergerak menuju oligarki atau feudalisme. Atau partai juga oligarki. Iya kan, ke partai ini begitu. Bukti ini apa? Semua orang-orang para calon-calon itu ketemu kepingin dapat keretanya, dapat perahunya, bayar ya. Harus punya modal. Ono istilahnya ono sing mahar. Istilahnya ono sing bantu iki. Apapun yang jelas mengeluarkan sesuatu. Ini kan modal bagi orang yang mau maju. Modal itu kan harus tutup nanti, iya toh? Iya, pasti. Nggak mungkin nggak ditutup. Ada yang gratis lah. Iya, kalau yang gratis apa meneh utang. Dapat dari utang kan harus ditutup. Kita kan tahu bahwa anggota DPR itu begitu diangkat, surat pengangkatannya itu loh langsung digadaikan. Iya, nyaris itu. Banyak. Harus semuanya. Ini kan menjadi kerusakan yang luar biasa. Betul. Makanya kalau menurut saya partai politik itu harus membuat kader-kader yang berkualitas. Maka butuh sekolah-sekolah partai politik supaya orang-orang yang memang benar-benar ingin jadi anggota DPR itu bisa sekolah dulu gitu loh. Maksudnya mereka punya kapasitas. Rekrut calon pemimpin. Kaderisasi. Lalu di dalam di kader benar.
di kader benar yang memiliki nasionalisme yang kuat, dasar kenegaraan yang kuat, pembelaan terhadap bangsa dan negaranya kuat, yang kepentingan personal dan Sudah selesai. ininya udah selesai atau diselesaikan ketika dia masuk ke situ, ada komitmen bahwa aku saiki menjadi bagian dari kader yang untuk memimpin bangsa yang lebih baik lagi gitu. Iya, Mas iya, ya? Iya. Iya. Wong sekarang kita sekolah aja ada ujiannya kok, harus ujian gini. Iya betul. Jadi kalau dikembalikan ke situ, artinya politik ini sebenarnya kan kegiatan sosial yang paling tinggi. Iya, Harus ke sana kan gitu, bukan Harusnya seperti yang membawa sekarang. Kebaikan. Iya. Politik itu sebetulnya memang diciptakan untuk kepentingan kemaslahatan, Betul. Iya. bukan kenikmatan personal atau Kalau sekarang kan praktiknya cari kerja. loh iya cari Iya, kerja. cari makanya- Mas ya? Iya. Iya. Sekarang ini coba yang jadi itu kan artis-artis yang punya Hmm. uang banyak, yang bisa. Tekon di deh. Pernah nggak di kader? Eh, Iya kan? Iya, iya. Padahal ada orang yang berpolitik di satu partai misalnya sudah cukup lama. Oke, makanya tadi Pak, kalau kita bicara, kita lihat potret tokoh yang ada duduk di mewakili rakyat, kapasitasnya seperti itu, ketika dikembalikan ke Undang-Undang 45, bagaimana kita memasrahkan pilihan dan juga pikiran-pikiran ke mereka yang tidak memiliki kapasitas? Mulainya dari mana? Ya, makanya kalau kita mau kembali ke pemilihan di daerah, yang paling utama ya partai-partai itu yang harus membentuk kadernya itu benar-benar ini. Jadi pilihan itu kalau zaman dulu kan pilihan gambar, bukan pilihan orang. Gitu loh. Jadi memang benar-benar orang-orang yang mempunyai kualitas bagus lah yang duduk di DPR itu. Kita aja coba bandingkan. Zaman Orde Baru itu katanya zaman yang paling tidak demokrasi, zaman yang paling jelek wis katakannya. Tapi kualitas orang-orang Orangnya yang duduk di hebat. sana bandingkan dengan yang sekarang. Oh iya, iya. Anggota DPR misalkan seperti Aisyah Amini misalkan, itu kan luar biasa Ya. cara ininya. Terus menteri-menterinya juga gitu. Coba ada Emil Salim, ada menteri yang memang Hebat-hebat semua. berkualitas. Punya kapasitas di bidangnya. Dan yang Anda tanyakan tadi itu, kita ini masih dilandasi oleh dasar yang tidak boleh kita keluar dari situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh Iya. hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Dan wakil itu di mana? Di MPR. Di MPR yang mewakili masyarakat. Maka itu keterwakilannya yang harus diperiksa nanti, artinya dikawal. Ya, ya. Sehingga seluruh wakil tidak ada yang luput. Itu clear wakil. Terus mekanismenya gimana? Itu yang perlu dicek ya. Sehingga ini kalau produksi dilahirkan oleh orang-orang gitu, itu legitimate. Ya kan? Legitimate. Itu MPR melahirkan presiden. Ya, ya. Kemudian ke daerahnya sistem partainya dibetulkan. Sistem partai harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lebih kepentingan keberlangsungan yang lebih baik. Gitu kan? Iki kan selama ini bukan keberlangsungan partainya loh. Ya, ya. Ansih. Iya. Ini kan? Saiki iki partaiku kudu berlangsung, maka kudu duit. Ya, Lek kudu duit, lek wong katene njaluk rekomendasiku kudu bayar. ya, ya. Ngono kan? Ya. Hanya cuma ini, cilaka kita. Betul. Dan ini harusnya dihilangkan menurut Iya. saya. Gak perlu ono transaksi ini. Lah oleh karena itu nanti negara yang memikirkan. Nah, wakil kita yang di MPR Ya. harus memikirkan ini kelak kalau sudah modelnya gitu. Tinggal sekarang rute menuju mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar itu, Mas Pri mungkin bisa menjelaskan kira-kira rutenya bagaimana menuju Undang-Undang Dasar Ya. 45 itu. Kembali. Jadi kalau kita mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, hari ini memang agak sulit. Karena apa? MPR itu sudah digradasi menjadi lembaga tinggi, bukan lembaga tertinggi. Kalau dulu dia sebagai lembaga tertinggi negara, maka MPR ini juga menjadi pintu darurat dalam berbangsa bernegara ini. Kita itu hari ini nggak punya pintu darurat. Kalau terjadi kekeosan misalkan, itu kita Kalau dalane. nggak ada jalannya. Kalau dulu dia sebagai menteri sebagai MPR lembaga tertinggi negara bisa melakukan sidang, memilih pejabat presiden misalkan, terus tetap kita bisa jalan terus. Sekarang nggak bisa. Nah, bagaimana sekarang ini untuk menuju mengembalikan Undang-Undang Dasar 45? Memang di diskusi kita ya
dengan teman-teman di Jogja, di Bandung, di Jakarta, itu kita masih mencoba mencoba mengkaji yang lebih dalam. Karena dari berbagai sisi itu akhirnya center pada presiden. Jadi segalanya ini perubahan ini akan terjadi kalau memang presiden mau. Bukan hanya mau, tapi berani. Harus berbuat. Nah, kalau presidennya berani, maka lakukanlah dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini tim kajiannya itu siapa ya Mas? Banyak profesor. Ada Profesor Kaelan, Profesor Sofyan Sofyan Effendi, itu rektor-rektor dulu, rektor-rektor UGM. Ada Profesor Aidil Fitri, Fitrisia, dia itu dulu justru di MPR mengkaji itu. Jadi ada Profesor Daniel Rasid. Iya, Profesor Daniel M. Rosid. Itu, nah ini lagi kita kaji ini. Makanya besok saya pulang ke Jogja pasti akan mengkaji ini lagi. Kita mengusulkan untuk dekret presiden. Tapi dekret presiden itu harus ada 2 syarat minimal. Satu, negara dalam keadaan genting. Yang kedua, harus didukung oleh mayoritas rakyat. Ini yang harus kita upayakan. Bagaimana jadi, sekarang ini? Masih ada jalan. Tapi jalan darurat dibuntu. Memang tadi ibarat kita membuat satu ruangan, sing mari bangun niki kuncinya dibuat, iki ditutup. Wis gak iso metu wis. Nah, satu-satunya itu ada orang yang di dalam situ itu misalnya, ya ini adalah presiden. Jebol itu adalah menggunakan adalah dekret. Sementara ini Mas ya, hasil kajiannya Rumah Pancasila itu adalah dengan cara itu. Atau cara lain. Mungkin people dan power, dukungan, mungkin ada, tapi sangat mahal. Yes, mahal. Tapi sangat paling mahal. Sederhana adalah gitu. Nah, ini kan relevan menjadi diskusi ini karena presidennya wingi ngomong di forum, di Garut kan? Ya, di Garut. Garut dan yang datang itu hampir seluruh pimpinan partai. Iya, semua. Berarti Pak Bri, kalau sesudah amandemen kan negara itu kalau di dalam Pancasila di sila keempatnya. Nah sekarang ini kan kita one man one vote. Berarti gimana itu? Ya kita kembalikan setelah. Artinya kondisi sekarang ini berarti sudah tidak berdasarkan dengan Pancasila berarti ya? Tidak, sudah tidak. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan sistem banyak-banyakan suara kalah menang persatuan ini kan sudah hilang. Sudah hilang Pancasila itu. Tidak ada nilai-nilai Pancasila itu. Makanya kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu ya mengembalikan Pancasila, mengembalikan ideologi Pancasila sebagai jati diri kita. Ini yang paling penting kalau menurut saya. Jadi analoginya adalah kita sedang berlayar, yang dibutuhkan adalah nakoda yang menguasai medan gitu. Intinya seperti itu ya, tidak sembarangan orang jadi kan. Iya. Nah, ini kita bicara semua ini adalah untuk kepentingan menguatkan karakteristik dan identitas bangsa. Dan kemudian untuk kembali berkesadaran tentang akar gotong royong kita. Memang ini bisa dilawan dengan gerakan-gerakan misalnya bahwa rakyat kita ini sekarang yang dimiliki hanyalah suara. Masa suaranya harus gitu? Tapi Pancasilamu ngomong bahwa keterwakilan. Tapi itu juga kan asli karakteristik kita. Gitu kan? Kenyataannya sekarang yang harus kita tanyakan, dengan model pemilihan yang ada sekarang ini, pilkada misalnya, atau pileg misalnya, Anda betul-betul mengetahui tidak calon yang kamu pilih? Enggak. Nah, kan tidak selalu begitu. Lek ikut dipilih misalnya ono wong sing lebih hebat dari kita, wis pilih asalkan dia ini punya nurani yang benar dan segala macam lah. Ya di situ nanti yang dibetulkan. Nah, tapi bahwa sekarang model yang ada sekarang, suaranya diwakilkan, itu mungkin memilih wakilnya yang perlu di model dengan cara itu. Kan ngerti toh wonge. Ya itu pokoknya ada pola yang harus ditemukan. Iya toh Mas? Iya betul. Jadi kalau kita melihat ya sebetulnya memilih dengan yang dipilih itu harus mempunyai ilmu yang sama gitu loh, maksud saya, nyambung. Jadi kalau saya sebagai pemilih, saya tahu betul orang ini memang bisa dipercaya, amanah, tabligh, fatona dan macam-macam itu. Kita sudah tahu kelakuannya dia, karakternya dia, pantaslah dia dipilih. Nah kalau sekarang
Nggak tahu. Dengan pemilihan banyak-banyakan suara ini kan nggak tahu. Pokoknya dibayari. Pokoknya tadi pagi saya sudah dikirimi sembako sama amplop, ya saya milih ini, kan begitu. Ini kan seperti itu sekarang. Nah, ke depan nggak bisa begitu. Kita harus benar-benar memilih orang-orang yang memang mempunyai kapasitas. Nah, kalau bangsa ini ingin maju, ya harus memilih orang-orang yang benar-benar punya kapasitas. Gitu nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Apalagi punya pikiran, dibeli. Punya ini, punya cita-citanya. Kita tahu. Di dalam satu rumah, orang yang punya, misalnya ini, potret bangsa Indonesia, warga kita. Sing pinter paling sitok poloro. Oma kono ono sing wong bijaksana ibuke. Terus mari ngono ono adik-adik cilik-cilik atau kira-kira gitu pembantu yang ikut gitu. Milih sopo? Sop yang paling pinter di rumah itu. Yang paling pinter di rumah itu yang ditanya. Iku wakil saja ngewisan. Sopo le milih sopo le ngono kan? Lah seperti ini juga kalau di tingkat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wakil-wakil itu adalah orang-orang kayak gitu. Memang ada dalam satu rumah sing podo pintere sing podo hebate boleh berbeda. Ya kan? Tapi profil ini kan tidak semuanya begitu. Dalam 284 juta rakyat Indonesia itu berapa persen? Kan tahu toh SA yang lulus SD piro 68% kalau nggak salah. Sing SMP piro, sing SMA piro, pokoknya nggak sampai 70%. tingkat SD. Ekonominya bagaimana, rakyat miskinnya berapa, jumlahnya lebih banyak dari yang terdidik. Itu artinya sebabnya Mas Pri, kalau kita bicara tentang amandemen, itu legal nggak sih? Sah nggak sih amandemen itu? Kalau kajian kami di Rumah Pancasila itu tidak sah. Kenapa? Tidak sahnya itu begini, ini waktu berjalan ya. Satu, ketika akan dilakukan amandemen itu didahului dengan kemufakatan jahat. Walaupun secara legal, legal. Yang dicabut adalah TAP MPR dan undang-undang tentang referendum dicabut. Sehingga apa? Sehingga rakyat nggak ikut serta tidak diikut sertakan dalam amandemen itu. Satu itu. Tapi yang lebih membuat tidak sahnya kalau menurut saya, dihilangkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Jadi ini sebetulnya bukan kewenangannya MPR. Kenapa bukan kewenangannya MPR? Karena MPR bukan pembentuk Undang-Undang Dasar. Bukan pembentuk negara MPR itu. Yang Siapa pembentuk pembentuknya? adalah PPKI. Nah, oleh sebab itu maka ketika itu penjelasan itu dihilangkan, dihapus di dalam penjelasan itu, berarti ini dia menyalahi. Dia tidak punya kewenangan tapi melakukan hal yang seperti itu. Sehingga saya mengatakan bahwa ini nggak sah. Nggak sahnya karena itu. Kalau kita bandingkan ya, misalkan yang membuat itu adalah yang memutuskan. Yang membuat adalah yang membatalkan. Iya, yang iki membuat. Sing gawe gak batalno. Iya toh? Iya. Artinya pas reformasi kan ada permufakatan jahat sehingga ada amandemen, Pak. Iya, makanya kalau kita lihat itu, maka begini. Amandemen ini sebetulnya kan dimasukkan liberal dan kapitalisme, dimasukkan di dalam undang-undang hasil amandemen itu. Jadi antara batang tubuh dan pembukaan ini dipenggal. Tidak nyambung. Salah satu contoh ya yang lucu ini. Kalau kita lihat Pilpres, terus pilkada, pemilihan gubernur, kepala daerah, itu yang diadu apa? Kan visi misi. Tapi ketika dia mau menjabat, menang dia di sumpah jabatan, dia harus menjalankan visi misi negara. Visi misi negara itu apa? Visi negara itu satu, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Terus misinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut serta dalam keamanan dunia. Ya itu kan. Tapi kalau sekarang yang diperdebatkan ini kan bukan itu. Nah, lucunya kita sekarang ini dengan undang-undang hasil amandemen itu punya mungkin ratusan visi misi itu. Bayangkan setiap
bupati, wali kota, gubernur punya visi misi sendiri. Lewat RPG. Nah, Pembangunan berjangka. Nah, kalau dulu ya zaman kita punya GBAN itu adalah implementasi dari visi misi ini. Nah, GBAN inilah penunjuk arah. Jadi mulai dari presiden sampai Pak Lurah yang paling bawah itu menjalankan GBAN sebagai penunjuk arah. Jadi kita tahu bahwa arah kita akan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hilang sekarang, nggak ada. Nah ini loh yang maksud saya harus kita kembalikan. Ini mungkin. Kalau nggak dikembalikan, dampaknya akan bagaimana? Ya kita menjadi hancur negara ini. Kita menjadi kuat-kuatan yang kuat, yang menang, yang menguasai yang kuat. Kano coro maneh, apa coronya? Gitu kan? Coronya apa? Ini kan cara yang dikira baik sekarang ini. Ya. Amandemen itu kan sebuah cara yang diduga akan baik. Ngono kan? Itu dugaan baiknya. Itu husnudonnya. Lek wong delok saiki akhirnya, lho, ojo-ojo iki sebuah kesepakatan jahat juga dilahirkannya itu untuk satu kepentingan. Oke, sekarang kita ngomong yang pikiran baik. Pikiran baik. Pikiran baik itu telah diuji oleh waktu, sudah 20 tahun sekarang, akibatnya adalah pragmatisme. Clear. Apa pragmatisme ini diteruskan, ekonomi kita sekarang bagaimana? Delon. Rakyat miskin kita berapa? Delon. Persoalan-persoalan pendidikan kita bagaimana? Seluruhnya dalam 20 tahun perjalanan tidak membuat kita hebat. Apakah jangan-jangan ini salah? Ada kajian. Salah, Mas, iku. Soal iki keluar teko rencanane bapak-bapak awake dhewe sing gawe negara iki biyen lho. Ngono to? Iki lho sakjange koyo ngene. Oh iya ya. Gitu loh. Iya, Mas, ya. Betul. Jadi kalau sudah seperti ini, bagaimana sebaiknya seluruh stakeholder itu bergerak? Kita akan mulai dari mana? Rute tadi ya, Pak ya? Iya, kalau saya melihatnya adalah bahwa ini narasi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan diatur demikian rupa modelnya kelak kalau jadi. Ini kan ngisi ruang-ruangnya. Tapi tujuannya sudah jelas kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena dilahirkan dengan pikiran-pikiran dan perasaan dan kejujuran dan hati nurani yang sangat sungguh-sungguh, yang tidak ada lawan. Ini durung ketemu. Paling tidak rumah kajian Pancasila menemukannya ini, ya Mas ya. Iya betul. Nah, ayo saiki lek ono sing luwih apik teko iki, kita omongkan. Ya. Tapi saiki iki gak ono dan iki lo asli rek. Teko gawenane bangsa sendiri, bapak-bapak awak dhewe. Wes itu. Ya. Rute berikutnya lagi kita sekarang tahu bahwa ini digunakan untuk kepentingan public interest, untuk kepentingan masyarakat luas. Lalu kemudian sesungguhnya ini dikaji oleh para profesor ini cendekiawan semua yang di rumah Pancasila ini. Iya. Nah, saiki kari ya apa carane menuju ke situ. Lek menurut aku dalam hal itu oke. Ya. Nanti yang PR berikutnya lagi adalah partai iki ya apa dadi partai yang di dalamnya melahirkan para kader-kader yang memiliki sidik amanah tabligh fatona. Ya. Melahirkan itu. Sehingga nanti dia diterjunkan memimpin negara atau memimpin daerah-daerah itu sudah memiliki karakteristik itu. Sehingga gak rusak, gak dodolan, tidak transaksional. Ngono kan? Maka kepentingan rakyatnya lebih tinggi dan di situ sebetulnya itu loh kedaulatan rakyat. Gitu Mas? Betul. Jadi saya kira itu. Kalau kita membaca ya hasil amandemen itu, terutama itu tadi soal kedaulatan rakyat. Dulu sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 1 ayat 2 bunyinya begini. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Nah, kemudian di amandemen diganti dengan apa? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Enggak jelas Undang-Undang Dasar itu pasal piro, Undang-Undang Dasar yang dimaksud itu Undang-Undang Dasar yang mana, enggak jelas. Lah, memang apakah sengaja dibuat ketidakjelasan ini sehingga menjadi
terjadi penyelewengan yang sekarang bisa kita rasakan atau bagaimana. Ini yang kadang-kadang saya juga berdiskusi di berbagai tempat itu, ya itu memang nggak ada yang bisa memberikan jawaban dengan benar itu. Bahkan Prof. Kailan bercerita dengan saya bahwa hal ini sudah pernah ditanyakan pada tim pengamandemen itu, tapi mereka juga nggak bisa cengengesan tok katanya, sampai marah Prof. Kailan itu. Ini soal negara kok dibuat tidak serius gitu loh. Nah itu, makanya undang-undang ini memang tidak layak sebagai undang-undang kalau menurut saya. Iya, itu kalau kita kembali lihat bagaimana para founding fathers kita dulu kalau bersidang, kalau mau mulai sidang, itu kan keren ya. Mari salam, terus mari ngono, tinggalkan pikiran-pikiran yang tidak ada kaitan dengan kita, tidak dengan kepentingan bangsa dan negara. Jangan membawa pikiran-pikiran itu. Kita sekarang iku ono dasar yang dilandaskan, sing dielingno maneh lek mlebu kok kene ibarate coploken kotoran-kotoran munok jopo. Ayo kita ngomong yang bersih. Makanya lahirnya keren ini. Jadi adabnya itu ada gitu ya. Sekarang berubah itu. Saya punya sebuah dokumen. Dokumen ini adalah dokumen notulen BPUPKI BPKI. Jadi di situ ditulis tanggal berapa, jam berapa, siapa, ngomong apa. Jadi wah runtut. Tebel berarti, tebel banget ya. Tadi yang saya katakan menjadi buku yang mau saya cetak. Oh iya. Oh itu buku tentang BPUPKI termasuk itu. Jadi kalau kita baca itu kita akan tahu Indonesia itu harus bagaimana. Iya. Dan tahu masing-masing orangnya karena notulensinya itu ditulis masing-masing pendapat satu orang. Orang-orang masing-masing. Nah, pada waktu Orde Baru ya, dokumen ini hilang Mas, kesingsal. Nggak ketemu, 57 tahun hilang. Karena dulu katanya dipinjam oleh Pak Yamin. Lah oleh Pak Yamin nggak tahu hilang. Akhirnya ketemu di Mangkunegaran. Karena kan putranya Pak Yamin itu menikah dengan anaknya Mangkunegaran, Rahadian Yamin itu. Oh iya. Solo ya? Iya Solo lah. Kebetulan Rahadian Yamin itu mantune anaknya Pak Yamin. Anaknya Pak Yamin. Rabi ambek anaknya Mangkunegaran. Iya. Iya kan? Iya betul. Makanya terus pada waktu saya ngadakan acara di Bandung, saya didatangi oleh orang-orang tua, tentara-tentara tua itu, pensiunan. Mas Pri, ini saya punya ini, dikasihkan itu, saya baca, kok saya. Oh luar biasa. Jadi ketikannya masih mencelat-mencelat gitu loh. Tapi akhirnya sudah kita. Itu otentik ya Pak? Otentik. Kita tulis lagi, terus kita bukukan. Jadi selama ini dia di Mangkunegaran. Ada sudah diambil, itu? Sudah dikasihkan ke. Dikasih jenengan itu toh? Saya dikasih kopinya ke PPAD sekarang itu. PPAD. Apa PPAD itu? Pelestari. Itu loh apa? Jenenge pensiunan angkatan darat itu. Jadi di Seknek pun dokumen ini enggak ada. Ternyata ya setelah saya teliti. Los ya. Dokumen ini ada dua. Jadi di BPUPKI itu ada dua AG Pringodikdo itu ada dua. Yang satu AG Pringodikdo itu sekretaris BPUPKI BPKI. Yang satu AK Pringodikdo itu adiknya AG Pringodikdo. Dia bekerja untuk Dainipon. Jadi beda ininya, tulisannya beda. Yang ada di Seknek itu adalah AK Pringodikdo. Makanya di dokumen ini ada yang tidak ada di sana, yaitu ketika sila pertama Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dirubah oleh Ki Bagus Hadikusumo. Itu ada di situ prosesnya. Setuju, tidak, coret apa gitu ada ngomongnya begitu, sehingga ketuhanan yang Maha Esa. Lah inilah makanya saya tidak percaya kalau wah itu protes dari Indonesia Timur, ini nggak percaya saya. Saya nggak punya, belum pernah baca bukti otentiknya. Kalau ini kan otentik, prosesnya itu tanggal berapa, jam berapa, bagaimana prosesnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada, siapa yang melakukan. Luar biasa. Saya pernah berpikir waktu di Jogja itu, ini kalau misalkan ada yang bisa membuat film dokumenter tentang proses tentang itu proses BPUPKI itu penting itu. Wah asik ini. Harusnya dibikin itu.
Asik ini. Mungkin Pasti dari forum ada. ini nanti idenya bisa Insya Allah, muncul gitu mudah-mudahan. ya. Ini Mudah-mudahan. kalau ada ya, coba ada yang jadi Bung Karno, jadi ini, jadi Bagaimana panitia 7. diskusi itu ya? Diskusinya Itu melahirkan bagaimana? 5 sila itu ya. Iya, Ada terdokumentasikan. terdokumentasi Dialektik, melahirkan dialognya. pembukaan. Iya, pembukaan Undang-Undang Iya, Dasar pembukaan. 45 Ya. itu. Iya, iya. Preambul. Sehingga ternarasikan sedemikian Preambulnya, rupa ah. gitu. Makanya kalau orang ngomong Pancasila Bung Karno, nggak ada. Semua Pancasila ya Pancasila Bung Karno. Mm-mm. Dari mulai 1 Juni Mm-mm. sidang BPU PKI sampai PPKI 18 Agustus. Iya, iya, iya. Nah, ini tidak ada yang namanya ini Bung Karno, ini Yamin, ini tidak ada. Ini adalah satu kesatuan tarikan nafas. Mhm. Makanya di BPU PKI pada waktu panitia 9 membuat Piagam Jakarta itu Mhm. kan bukan putusan BPU PKI. Mhm. Yang tanda tangan kan cuma anggota panitia 9. Mm-mm. Nah, ini loh. Ini kadang-kadang tidak mau mendalami seperti ini sehingga terus dibuat ricuh kalau menurut saya. Iya, iya, iya. Ini yang harus Dan penting ini anak-anak muda harus tahu sebenarnya. Makanya dokumen ini saya kemarin berpikiran kalau misalkan membangun karakter bangsa itu ya sumbernya dari ini. Menarik ini. Karena dengan ini anak itu membaca sampai kursus Pancasila Bung Karno ada di situ. Iya, Saya iya. tulis semua. Kita Mas. Kita pikirkan ini harus dijadikan film. Menurut saya yang Iya, tentang Ide menarik. dialog, Ya, itu Menemukan- ada naskahnya kan. menemukan dasar-dasar atau sila-sila sila-sila Pancasila itu. Pembukaan. Bagaimana melahirkan akhirnya kalimatnya dipilih ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kerayaatannya dipimpin oleh hikmat Hmm. kebijaksanaan itu Hmm. apa gitu. Mm. Itu kan ada dialognya itu. ada. Wah, itu keren itu Ada itu. Masih Mas, ada. Iya. Jadi Ki Bagus Hatikusuma, ngomongnya. terus Soekarno, Hatta, Hmm. ada Hmm. semua. Apa masih setuju dengan ini? Sudah puas? Belum puas. Ini tidak sesuai dengan ini, corek ini, ganti ini, terus akhirnya sama Hatta dibacakan lagi pembukaan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil, terus setuju, dok. Oh, menarik ini. Asik kan itu. Jadi proses. Jadi kalau ini muncul, maka yang disampaikan Bung Karno kan selalu bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Iya. Itu betul-betul loh tadi gitu. Iya. Kalau sekarang bagaimana? Nah, ya sekarang ini sing rusak sejarahnya Bung Karno justru PDIP, si Megawati yang nggak ngerti, sehingga dibuatlah 1 Juni itu lahirnya Pancasila. Salah itu kalau menurut saya. Menarik. Banyak hal yang perlu nanti kita diskusikan lagi, Pak Oke, Imawan. ya. Nggak terasa ngobrol udah 1 jam. Lebih. Oke. Tentu ini forum nggak hanya sekali ini saja. Ya. Kita berharap nanti ada forum-forum yang lain karena kondisi sekarang kalau kita sepakati bersama bahwa negara tidak baik-baik saja jadi dalam kondisi genting. Ya. Maka itu harus Enggak. dipikirkan gitu. Kita kepingin tidak baik. Jadi kalau misalnya diagendakan, misalnya mikir rek gayo pemuda kedua, Mm-mm. deloken rek iki kalimat tidak baik-baik saja itu kurang tegas. Ditegesi. Bahwa kita genting. Kalau memang kita Sehingga genting. harus memunculkan kegelisahan Iya. untuk Iya. dipikirkan. Masa kan nggak merasa genting Genting, Pak. kalau dalam keadaan begini ini. Betul, Gitu betul, kan? betul. Ini kan harus dipikirkan. Transaksional model kayak gini. Betul. Sing kita misalnya ono wong hebat, pinter, gak iso oleh Nggak punya kursi, kesempatan. nggak ada kesempatan karena dia nggak punya modal. Iya. Ini kan cilaka ini kan. Hmm. Itu genting menurut pendapat saya. Iya. Makanya Sepakat, Pak. ya kita kalau genting ngomong genting dah gitu. Iya. Gitu Dan loh, Mas. nanti Iya, kita gitu. kalau forumnya kita munculkan, kita juga undang untuk Saya semuanya minta kita Mas Pri elaborasi. nanti dengan tim Ya. itu tolong diagenda atau di list Iya. berapa banyak kegentingan, Iya. kegentingan politik, Kegentingan ekonomi. kegentingan ekonomi, Iya. kegentingan pendidikan, kegentingan opo ae kita bicara kegentingan itu mungkin di kayak ambangnya Mas. Lek 0 sampai piro tingkat kegentingan kita berapa persen. Iya. Nah, politik kita kegentingannya berapa persen. Ya. Kalau ini indikator Iya. yang akademik ya. Iya. Akademik karena Ya. kita harus akademik. Kita nggak bisa ngawur Hanya. nanti dikira juga oh ini kepentingan kemana arahnya. Iya. Nanti akan begitu. Kita ini kan kepingin negara ini lebih baik lagi Ada untuk kita. data-datanya yang jelas. Iya, data-data yang jelas dan ukurannya yang lebih konkret. Ya. Itu kok. Baik. Mungkin yang terakhir, Pak, yang sebelum kita tutup. Pak Pri ada yang ingin disampaikan? Ya, Di saya kira forum.
pertama ini. Pertemuan dengan Pak Imawan ini kalau menurut saya karena ridha Allah. Insya Allah. Saya betul. dengan beliau ini sudah kenal lama sekali, Ya, bukan hari ini aja, tapi karena terpisah jauh lama nggak ketemu teman ngaji, jadi mungkin saatnya oleh Allah dipertemukan, terus Insya Allah. Insya Allah. kita akan berjuang bersama. Hmm. Saya kira untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu adalah hal yang harus kita perjuangkan sampai titik darah ke penghabisan. Karena itu masa depan anak cucu kita, menurut saya itu. Ya, Terima terima kasih Pak Bri. Hmm. Pak Imawan. Saya sependapat dengan kajiannya, dengan aktualisasi. Maksud saya kita wajib ternyata itu dilahirkan dengan begitu rupa hebatnya. Menuju ke situ pasti nanti akan kita ini sudah menuju digitalisasi kan. Justru kita gunakan digitalisasi untuk menguatkan ruh yang dilahirkan di dalam Undang-Undang Dasar itu. Ruh itu ruh kebaikan untuk kepentingan kemaslahatan. Gitu kan? Ini jangan dianggap kita kembali dalam pengertian meninggalkan sesuatu yang sedang dibangun. Enggak, kita menuju kebenaran yang lebih benar. Kan kita boleh, kebenaran itu sifatnya relatif. Ya. Relativitas itu berjalan mulai 2002 ya putusan amandemen melaku sampai saiki dadi opo. Kalau menurut saya perjalanan ini perjalanan rusak. Oleh karena itu kembalikan untuk tidak rusak dan diapi sing luwih apik ngono. Pak Imawan, Pak Bri, terima kasih. Hari ini sudah nyambung di program Blue Spirit. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Insyaallah. Ngobrol dengan diskusi-diskusi yang lain. Kawan, demikian tadi program Blue Spirit bersama dengan Pak Imawan Masuri, founder Arema Media Group dan juga tuan rumah dari Blue Spirit, dan juga Ketua Pusat Kajian Rumah Pancasila, Mas Prihandoyo Kuswanto. Saya Eko Setiawan yang bertugas. Terima kasih banyak. Mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blues Spirit. Spirit memperkokoh arek Malang, Malang Raya.